selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain. Tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia. Dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Kepala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Kepala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita kembali untuk mendengar kebenaran sabda firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar kebenaran sabda firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih pada pagi ini. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, membuka hati kami untuk kami dapat mengerti setiap sabda firman Tuhan. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada minggu pagi ini tema kita, lakukan kebenaran dalam hidupmu. Saudara kasih Tuhan, saya sendiri sangat tertarik dengan tema khotbah ini. Lakukan kebenaran dalam hidupmu. Yang menjadi tekanan utama khotbah pada pagi ini adalah tidak ada antara lain mengenai Yesus Kristus adalah sang kebenaran yang sejati. Kristus adalah representasi Allah yang sempurna, yang di dalam dirinya mengandung kebenaran dari Allah. Ketertarikan saya untuk mengkhotbahkan ini mengantar saya untuk mulai bereaksi akan pentingnya sebuah kebenaran dalam hidup. Hidup ada dasar kebenaran yang mengantar kita semakin dekat dengan Allah, adalah Allah yang sang kebenaran itu sendiri. Salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai seorang Kristiani yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, mesti menyadari bahwa mempraktekkan kebenaran dalam hidup, bahwa Allah adalah kebenaran. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Karena Allah adalah kebenaran. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan apa yang diperbuatkan Allah kepada kita. Untuk mempraktekkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Harus ada perjuangan yang sangat berat. Mengapa saudara? Sesekali apa yang kita katakan susah untuk dipraktekkan. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Bukan hanya berkata, tapi perbuatan pun harus sesuai dengan perkataan. Bagaimana caranya kita melakukan kebenaran dalam hidup? Yang pertama, Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka harus hidup di dalam Kristus.
Artinya, hidup sesuai dengan apa yang dipraktekkan Yesus sendiri. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Itu kita harus praktekkan semuanya. Kedua, harus memiliki prinsip dalam hidup kita. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Harus punya hidup prinsip yang mengandaikan ada penilaian yang jujur dari pribadi kita. Sebuah penilaian itu lahir dari sikap objektif pribadi itu sendiri, saudara kasih Tuhan. Apa yang ditulis oleh Yeskiel 33 ayat 16. Ayat 16, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Saudara kasih Tuhan. Saya kemarin ada lihat satu ilustrasi di media sosial. Dia berkata, pohon itu kalau buahnya bagus, daunnya bagus, pasti akarnya di dalam pohon itu tidak kelihatan ada akar yang kuat dan akar yang bagus. Jika pohon itu daunnya busuk, buahnya pun buruk, pasti akarnya itu ada masalah. Akarnya itu tidak baik karena tidak nampak. Dari cerita itu, dia memberikan kesimpulan. Yang kita tidak nampak adalah akarnya. Yang kita nampak adalah pohon, daun, dan buahnya. Berarti akar itu bicara tentang iman. Akar itu bicara tentang pondasi. Akar itu bicara tentang masa lalu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Sayang sekali kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Kelihatan orang itu baik-baik. Kelihatan itu orang itu cakep. Kelihatan itu orang rohani. Tapi kenapa hidupnya penuh dengan masalah? Itu bertanda bahwa akar bertanda yang tidak nampak, yaitu di bawah tanah itu mempunyai akar yang tidak memiliki iman yang konsisten. Maka butuhlah pendekatan dengan Tuhan. Maka butuhlah pertobatan. Maka butuhlah kebenaran firman. Maka butuhlah kekuatan dari Tuhan untuk mengisi orang itu. Sehingga orang itu mau minta pengampunan. Orang itu mau mengikuti Tuhan dengan benar. Sehingga dengan kehidupan yang benar, maka dia akan memperbaiki akar itu. Sehingga pohon itu akan tumbuh kembali menjadi tumbuh pohon yang baru dengan daun yang indah dan buah yang bagus. Seperti apa yang telah kita lihat sering seperti ada mata uang. Baik logam maupun kertas. Mereka mempunyai dua sisi yang berbeda. Meskipun demikian, kedua saling melengkapi. Mata uang itu sangat berharga. Nabi Yeskiel itu sekali lagi menyampaikan kepada umat apa yang keinginan Tuhan. Yaitu supaya umat itu hidup dan luar biasa. Tuhan mendaki kehidupan bagi umat, bukan kematian. Agar umat itu hidup. Maka mereka harus melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang harus dilakukan? Bukan hanya melakukan apa yang benar dan apa yang adil. Bila hanya melakukan apa yang benar, ini baru satu bagian sisi. Begitu juga kalau dia hanya melakukan keadilan, itu juga bagian satu sisi. Karena mata uang ada dua sisi. Tuhan menghendaki agar kebenaran dan keadilan dilakukan sekaligus pada waktu yang sama. Jadi uang itu kita pakai dengan dua sisi. Dipakai sekaligus. Baik kertas maupun koin. Karena dia punya dua sisi yang berbeda. Jadi artinya kita lakukan kebenaran hidup sekaligus. Yaitu dengan
benar, dan adil. Dengan demikian, umat mendapat kesempatan untuk menerima kehidupan dari Tuhan. Benar berarti melakukan segala hal yang dengan tepat, tidak kurang lebih. Adil artinya memberikan apa yang menjadi hak orang lain sesuai dengan bagiannya. Jadi saudara, ketika umat diminta untuk melakukan keadilan dan kebenaran, itu berarti umat mesti menjalankan segala perkara yang dipercaya kepadanya dengan tepat. Dan pada saat yang sama juga memperhatikan hak-hak orang lain. Menerima dan menjalankan kehidupan sebagai umat Tuhan sesungguhnya sangat sederhana, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan. Meskipun sulit, tetapi ingat, tidak ada mustahil. Tidak hanya melakukan satu bagian, tetapi kedua-duanya. Jika hanya melakukan satu bagian, akan membuat hidup Anda tak berarti. Seperti mata uang hanya punya satu sisi, tidak bisa dipakai. Bagaimana kalau koinnya satu sisi ada gambar, di belakang itu kosong, nggak bisa, nggak laku. Begitu mata uang kertas, satu sisi ada gambar, kedua itu putih, nggak laku, saudara kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Saudara dikasih Tuhan, menurut seorang ahli, saudara dikasih Tuhan, ketika kita melakukan tindakan kebenaran, yang pertama kita lakukan, lalu kemudian tindakan itu kita lakukan berulang-ulang kali, setidaknya 7 kali, maka tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu terus dilakukan tanpa ada bantahan atau dilakukan dengan sukarela, maka kemudian kebiasaan itu dapat menjadi sifat atau karakter seseorang itu. Contoh, seorang perampok bank pasti dimulai dari tindakan mencuri kecil-kecilan, seperti mencuri uang kembalian, uang kantor. Jika diaplikasikan pada hal positif itu berlaku demikian, maka orang itu akan menjadi kebiasaan dan jadi karakter orang itu. Seorang pendeta yang penuh kuasa, yang bisa mendoakan orang sembuh, pasti dimulai dari tindakan doa-doa. Dengan kesukaan dia terhadap firman Tuhan sehari-hari, dengan kesukaan dia mendekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan karunia kepada pendeta itu untuk mendoakan orang-orang sakit. Tadi kita baca bersama-sama dalam surat Yohanes. Ini menegaskan bahwa status kita adalah sebagai anak Allah. Ini berarti kita lahir dari Allah. Ada benih ilahi dalam kehidupan kita. Idealnya hidup orang percaya berada dalam realitas kerajaan Allah, di mana ada kekudusan dan kemuliaan Allah. Tetapi kenyataannya banyak orang mengaku sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tetapi hidupnya dalam dosa. Saudara kasih Tuhan, ketika mereka berdosa, mereka sadar, lalu mereka minta pengampunan. Tetapi setelah itu kembali lagi melakukan dosa yang sama, hingga akhirnya hati nurani pun mati karena perbuatan dosanya. Udah kebiasaan, maka dia gak bisa bedakan lagi. Semua dianggap sama. Kalau sudah melakukan dari hal kecil buat dosa, ketika melakukan dosa yang besar pun tidak bisa bedakan. Menganggap sama. Mengapa bisa demikian? Karena dosa itu mengikat dan berkuasa. Ada kuasa intimidasi, ada kuasa menarik, ada kuasa maut dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu beberapa hal yang harus kita sadari dan melakukannya. Yang pertama,
Kita harus menaruhkan pengharapan kita kepada Kristus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa. Laikan seorang yang terjebak lumpur, yang tidak bisa melepaskan diri. Semakin dia bergerak, semakin dia tenggelam ke dalam lumpur ini. Harus ada pribadi lain yang menarik dia keluar. Berharap kepada apapun selain Yesuslah tidak dapat melepaskan kita dari ikatan dosa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup, karena Dia adalah pencipta. Maka di firman Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara kasih Tuhan, jadi tidak ada orang bisa lepaskan kami dari ikatan dosa kecuali Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah yang bisa melepaskan kita. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, harus kita melakukan kebenaran. Pengharapan kita kepada Kristus membawa kita kepada kebenaran. Dan kemudian kepada pengenalan akan Kristus. Kebenaran itu akan bersifat mutlak. Tetapi kebenaran bisa disamarkan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Disamarkan dengan tipu daya oleh iblis. Sehingga manusia akhirnya jatuh ke dalam kuasa dosa. Berita baik adalah kuasa dosa sudah dikalahkan melalui karya penebusan Kristus. Sehingga kita dimerdekakan, dimampukan untuk berbuat benar. Berbuat benar artinya melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jika kita berdosa, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk minta pengampunan. Bukan malah menjauhi persekutuan. Jika kita sudah menerima pengampunan, kebenaran berkata kita harus menjaga kekudusan. Hanya melalui penebusan Kristuslah kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Yang dapat mengenal kebenaran. Hanya dengan mengenal kebenaranlah maka kita dapat menyikap tipu daya iblis. Oleh sebab itu marilah taruh pengharapan kita kepada Kristus saja. Lakukan kebenaran dalam keadaan baik atau tidak baik. Ketika kita biasa berbuat kebenaran, maka kita akan mencapai level yang sanggup tidak lagi berbuat dosa. Hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi melalui proses. Ada harga yang harus dibayar. Hal pertama yang harus kita lakukan, membuka hati, mengarahkan telinga untuk dapat ditegur dan mengkoreksikan diri. Saudara kasih Tuhan, seperti apa yang ditulis oleh Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Saudara kasih Tuhan, kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Kita sedang berjuang untuk menuju kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itu izinkan Roh Kudus, Roh kebenaran itu membentuk dan memproses hidup kita. Tanda seseorang telah mengenal kebenaran, ia akan berpikir 1000 kali jika hendak melakukan dosa. Karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Maka dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara kasih Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan agar kita tidak jatuh dalam dosa. Kita harus berpikir 1000 kali jika mau melakukan dosa. Karena ada yang akan menimpa kita kalau kita melakukan dosa. Saudara, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jika saudara mau melakukan kebenaran dalam hidup saudara, tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan di dalam diri saudara. Katakan kebenaran itu kepada semua orang. Dan tidak perlu bikin sandiwara
Tidak perlu bikin cerita. Yang menolong kita adalah Tuhan kita. Yang memberkati kita adalah Tuhan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan kita, bukan manusia. Hiduplah melakukan kebenaran dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mengingatkan kami kembali untuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Agar kita diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Bukan aja melakukan keadilan, tapi juga melakukan kebenaran. Bukan hanya untuk kepentingan diri, tapi juga untuk orang lain. Tuhan sertai kami, pakailah kami semua menjadi terang dan garam. Dimanapun kami bisa melakukan kebenaran karena kami mentaati firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai kami, kekuatan Tuhan menyertai kami, sehingga kami selalu menjaga hati, menjaga kelakuan kami tidak jatuh dalam dosa. Kuasa Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada awal minggu pertama, marilah kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita minta pengampunan dosa. Bapa kami surga, ampunilah semua kesalahan kami dan perbuatan kami, pikiran kami, dan hati yang tidak benar. Dan semua Tuhan ampuni kami. Baik kami sengaja atau tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Layaklah kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pegang ada simbol dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia memecah cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada simbol dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kami, jadilah kami seperti apa yang Tuhan hendaki, yaitu menyerupai Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, lakukan kebenaran. Jika saudara hari ini jatuh dalam dosa, minta pengampunan dari Tuhan. Dan saudara jaga kekudusan saudara. Jangan jatuh dalam dosa lagi. Jika saudara berpikir dan pikiran yang hampir mau menjatuhkan saudara dalam dosa, pikirkan lagi 1000 kali untuk melakukannya. Karena lakukan kebenaran dalam hidup itu wajib, itu mutlak sebagai anak Tuhan. Sehingga hidup kita selalu diberkati. Karena orang melakukan kebenaran selalu menjawab dengan jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak ada dusta, tidak ada manipulasi dalam hidupnya. Lakukan kebenaran dalam hidupmu, maka Tuhan selalu memberkati saudara-saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.